kembali lagi dengan saya Widya Puja Putri Diani, NIM 19,05520078. Saya merupakan mahasiswi Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik audit dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Universitas Tikubang Unisbank Semarang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di Semarang yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Unisbank Semarang memiliki dua kampus utama. Kampus utama yang terletak di Jalan Kendeng 5, Pendan Ngisor, Semarang, atau biasa kita sebut dengan Kampus Kendeng. Dan kampus yang kedua terletak di Jalan Trilomba Juang nomor 1 Semarang, biasa kita sebut dengan Kampus Mugas. Universitas Tikubang Unisbank Semarang memiliki 4 fakultas. Yang pertama, Fakultas Teknologi Informasi dan Industri, kedua Fakultas Hukum dan Bahasa, tiga Fakultas Vokasi, keempat Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Fakultas Ekonomika dan Bisnis sendiri memiliki 4 program studi. Yang pertama S2 Manajemen, kedua PPAK atau Pendidikan Profesi Akuntansi, ketiga S1 Manajemen, yang keempat S1 Akuntansi yang terakreditasi A. Di program studi akuntansi ini kamu dididik untuk menjadi seorang akuntan yang tidak hanya mampu mengolah informasi keuangan, tetapi juga dapat berkontribusi dalam kegiatan strategis organisasi atau perusahaan. Di program studi akuntansi ini, peran akuntan lebih luas hingga pada perencanaan strategi untuk meningkatkan profit dan kualitas. Adapun visi dan misi program studi S1 Akuntansi. Visi pada 2020 menjadi program studi akuntansi yang unggul dan berdaya saing nasional di bidang bisnis, keuangan, dan perbankan yang berbasis pada jiwa kewirausahaan serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian untuk visinya, guna mencapai terwujudnya visi program studi, maka program studi S1 Akuntansi menetapkan visi misi sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan S1 akuntansi yang unggul. Kedua, melaksanakan penelitian yang bermutu di bidang akuntansi, auditing, perpajakan, keuangan, dan perbankan. Ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna. Keempat, mengembangkan jejaring kerjasama simetrikal dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah. Oke teman-teman, itu tadi sedikit informasi tentang Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Mari daftarkan diri kalian bergabung bersama di Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Puja Putri Diani, NIM 19,05520078 dari program studi S1 Akuntansi, mata kuliah praktik audit dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, materi tentang SA 560 tentang evaluasi peristiwa kemudian, dan materi yang kedua SA 570 tentang kelangsungan usaha. Masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang SA 560 evaluasi peristiwa kemudian. Pada SA 560 peristiwa kemudian akan membahas tentang yang pertama ada ruang lingkup,
kedua peristiwa kemudian, ketiga tanggal efektif, yang keempat tujuan, kelima definisi, keenam ketentuan peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Yang ketujuh, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan. Yang kedelapan, fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Untuk pembahasan materi pertama yaitu ruang lingkup, standar audit atau SA ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurikasi tempat di mananya dinamakannya sekuritas tersebut. Contohnya, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran berakhirnya prosedur. Yaitu tentang peristiwa kemudian, di mana laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. Yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Jenis peristiwa yang kedua yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. SA 570 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. Selanjutnya untuk tanggal efektif, di mana tanggal efektif standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal yang pertama 1 Januari 2013 untuk emiten dan 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Selanjutnya tujuan. Yang pertama, untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapkan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan pada laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Tujuan yang kedua yaitu tentang merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor.
yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Dan selanjutnya materinya definisi. Untuk tujuan SA atau standar audit ini, istilah berikut memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, tanggal laporan keuangan. Tanggal laporan keuangan merupakan tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup laporan keuangan. Yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan. Tanggal pengesahan laporan keuangan merupakan tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, tanggal laporan auditor. Tanggal laporan auditor merupakan tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar audit atau SA 700. Yang keempat, diterbitkannya laporan keuangan. Tanggal diterbitkannya laporan keuangan merupakan tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Yang kelima, yaitu tentang peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian merupakan peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan audit. Selanjutnya, ketentuan peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah didefinisikan. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Auditor harus melakukan prosedur yang diisyaratkan. Prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal pelaporan keuangan sampai ke tanggal pelaporan auditor atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian resiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Yang kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi pelaporan keuangan. Yang ketiga, membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilih manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas
yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan. Laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal yang dibahas dalam rangka tersebut. Yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Dan yang keempat yaitu membaca laporan keuangan intern terakhir entitas jika ada. Auditor jika sebagai hasil prosedur auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan, auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Representasi tertulis. Auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan SA 580 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian dan pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Kemudian, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Ada beberapa. Yang pertama yaitu auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi belum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta ditemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor. Maka auditor harus melakukan A. Membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang B. Menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian. Yang C. Meminta keterangan bagaimana manajemen akan memerlukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus yang pertama melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang B. Kecuali jika kondisi yang tertera terjadi memperluas prosedur audit sampai pada laporan auditor. Laporan auditor yang baru. Selanjutnya, menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangannya. Bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh perubahan peristiwa, kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk mensetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terdapat perubahan
yang bersangkutan, maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang diisyaratkan. Berkaitan dengan perubahan tersebut, dalam kasus seperti ini, auditor tersebut harus melakukan yang pertama, mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Yang kedua, menyediakan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf, penekaan suatu hal atau paragraf hal lainnya yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah, dan oleh karena itu auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka 1. Jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas auditor, harus mengubah opini seperti yang diisyaratkan dalam SA 705 dan kemudian menyerahkan laporan audit tersebut. Yang kedua, jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas auditor, harus memberitahu manajemen, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Jika laporan keuangan diterbitkan kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Kemudian, fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor yang tidak fakta tersebut diketahui oleh auditor, maka tanggal laporan auditor mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka auditor harus melakukan yang pertama, membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan
memerlukan perubahan atau tidak. Dan yang ketiga yaitu meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melakukan yang A. Melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang B. Menelaah tahapan yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut, kecuali jika kondisi berlaku memperluas prosedur audit sampai pada tanggal laporan auditor baru dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Selanjutnya, menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Yang selanjutnya, ketika kondisi ubah laporan auditor atau diserahkan laporan auditor baru, auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf menekankan atas suatu hal yang paragraf hal-hal lain dengan pedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditornya. Jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan tersebut jika meskipun dengan pemberitahuan tersebut manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Selanjutnya, pembahasan materi yang kedua yaitu tentang SA 570 tentang kelangsungan usaha. Lalu, SA
K570 tentang kelangsungan usaha yang akan kita bahas mengenai yang pertama ruang lingkup, yang kedua asumsi kelangsungan usaha, yang ketiga tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Untuk yang keempat yaitu tentang tanggal efektif. Selanjutnya yang kelima tujuan, yang keenam ketentuan prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Yang ketujuh yaitu tentang mengevaluasian atas penilaian manajemen. Yang kedelapan periode setelah penilaian manajemen. Yang kesembilan tentang prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Dan yang ke-10 yaitu tentang kesimpulan audit dan pelaporan. Selanjutnya untuk yang ke-11 yaitu penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Dan yang ke-12 yaitu tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Yang ke-13 yaitu tentang komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang ke-14 yaitu tentang penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Masuk materi yang pertama yaitu tentang ruang lingkup. Standar audit atau SA ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen untuk menyusun laporan keuangan. Selanjutnya asumsi kelangsungan usaha, di mana berdasarkan asumsi kelangsungan usaha itu suatu entitas dipandang bertahap dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan untuk disusun atas suatu basis kelangsungan usaha kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut di atas laporan keuangan. Bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Sebagai contoh, basis kelangsungan usaha tidak relevan untuk beberapa laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis pajak dalam yurisdiksi tertentu. Untuk menentukan ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat atas dan aset dan liabilitas dicatat atas dasar entitas akan mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan normal bisnisnya. Selanjutnya, tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Yang pertama, ada beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dalam pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Dapat sebagai contohnya yaitu tentang pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 1 revisi 2009 yang menyatakan tentang penyajian laporan keuangan mensyaratkan manajemen untuk membuat suatu penilaian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketentuan detail tentang tanggung jawab manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha dan pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan juga dapat ditetapkan dalam perundang-undangan. Dan yang kedua yaitu tentang dalam kerangka pelaporan keuangan lain memungkinkan tidak terdapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, karena asumsi kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam menyusun laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungannya. Bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencukupi suatu ketentuan eksplisit untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga, penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak dapat secara pasti intern. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai faktor-faktor berikut ini adalah relevan dengan pertimbangan tersebut. Yang pertama tentang tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Untuk alasan tersebut, kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan suatu penilaian oleh manajemen menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia. Yang kedua yaitu tentang ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat kepengaruhannya oleh faktor eksternal yang mempengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa atau kondisi. Yang ketiga yaitu tentang setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia. Ketika pertimbangan dilakukan, peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat menghasilkan keluaran yang tidak konsisten dengan pertimbangan yang wajar ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Kemudian yaitu tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang
kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggung jawab ini ada bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, seperti yang dijelaskan sesuai dengan SA 200, yaitu tentang pengaruh potensial dari keterbatasan intern atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan yang akan menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor tidak dapat memprediksi peristiwa atau kondisi di masa depan tersebut. Oleh karena itu, ketidakadaan pengajuan pada ketidakpastian kelangsungan usaha dalam suatu laporan auditor tidak dapat dipandang sebagai suatu jaminan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya, tanggal efektif. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal yang pertama 1 Januari 2013 untuk emiten, yang kedua 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Selanjutnya yaitu tujuan, di mana terdapat 3 tujuan auditor. Yang pertama, untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Tujuan yang kedua yaitu tentang untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya, tujuan selanjutnya yaitu tentang untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Selanjutnya yaitu ketentuan, prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Ketika melakukan prosedur penilaian risiko seperti yang diharuskan oleh SA 315, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Melakukan hal tersebut, auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang pertama, jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya.
Dan jika demikian, rencana manajemen untuk menghadapinya yang selanjutnya yaitu jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha. Yang dimaksudkan dalam meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual atau secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor harus tetap waspada selama audit terhadap bukti audit atas peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan dari usahanya. Ketentuan SA 315 mengharuskan auditor untuk merevisi penilaian resiko auditor dan oleh karena itu memodifikasi prosedur audit lebih lanjut ketika bukti audit tambahan diperoleh selama pelaksanaan audit yang mempengaruhi penilaian resiko auditor jika peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya teridentifikasi setelah penilaian resiko auditor dilakukan, maka penilaian auditor atas resiko kesalahan penyajian material kemungkinan perlu direvisi keberadaan peristiwa atau kondisi tersebut. Juga dapat mempengaruhi sifat, waktu, dan luas prosedur audit lebih lanjut dalam merespon resiko yang dinilai oleh SA 3300 yang menetapkan ketentuan dan menyediakan panduan atas isu tersebut. Selanjutnya yaitu tentang mengevaluasi atas penilaian manajemen. Mengevaluasi atas penilaian manajemen merupakan suatu bagian utama dari pertimbangan auditor atas penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen, bukan merupakan tanggung jawab auditor untuk mengoreksi kekurangan analisis yang dilakukan oleh manajemen. Namun, dalam beberapa kondisi kekurangan analisis detail oleh manajemen untuk mendukung penilaiannya sebelum tentu dapat mencegah auditor dalam menyimpulkan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen sudah tepat sesuai dengan kondisinya. Dapat sebagai contohnya yaitu ketika terdapat suatu riwayat usaha yang menghasilkan laba dan suatu akses yang tersedia terhadap sumber daya keuangan, manajemen dapat melakukan penilaiannya tanpa analisis detail. Dalam hal ini mengevaluasian auditor atas ketepatan penilaian manajemen dapat dilakukan tanpa melakukan prosedur pengevaluasian detail jika prosedur audit lebih lanjut sudah cukup untuk memungkinkan auditor dalam menyimpulkan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam menyusun laporan keuangan sudah tepat sesuai dengan kondisinya. Pengevaluasian atas penilaian manajemen
Yang pertama, tentang auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang kedua, dalam pengevaluasian penilaian, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukan. Selanjutnya yang ketiga yaitu dalam pengevaluasian penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaiannya seperti yang diisyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau oleh peraturan perundang-undangan. Jika periode dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama, jika penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha mencakup suatu periode yang kurang lebih 12 bulan dari tanggal pelaporan keuangan sebagaimana yang didefinisikan dalam SA 560, yaitu maka auditor harus meminta manajemen untuk memperluas periode penilaiannya menjadi sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal tersebut. Periode setelah penilaian manajemen yaitu auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya yaitu prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Faktor-faktor yang menegasi prosedur tersebut dapat mencakup yang A. Jika manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor meminta manajemen untuk melakukan penilaian tersebut. Yang B yaitu mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas. Apakah hasil rencana tersebut kemungkinan memperbaiki situasi dan apakah rencana manajemen layak dilaksanakan sesuai dengan kondisi. Yang C, jika entitas telah membuat suatu perkiraan arus kas dan analisis data perkiraan tersebut merupakan suatu faktor yang signifikan dalam mempertimbangkan hasil masa depan dari peristiwa atau kondisi dalam mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan, maka auditor harus mengevaluasi keandalan data yang melandasi penyusunan perkiraan tersebut. D yaitu tentang mempertimbangkan apakah setiap fakta dan informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut oleh manajemen. Yang E yaitu meminta representasi tertulis dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas laporan atas tata kelola tentang rencana mereka untuk tindakan di masa depan dan kelayakan rencana tersebut. Kesimpulan audit dan pelaporan.
berdasarkan bukti audit yang diperoleh auditor harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang tidak secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Suatu ketidakpastian material tersebut ketika signifikan si dampak potensi dan kemungkinan terjadinya adalah sedemikian rupa yang menurut pertimbangan auditor pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut. Selanjutnya yaitu penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan ini yang pertama menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut. Yang kedua yaitu tentang mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan oleh karena itu entitas tersebut kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Kemudian, jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasian dan menyatukan suatu paragraf penekanan suatu hal laporan auditor untuk yang pertama menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang kedua yaitu mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang dirujuk. Jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar sesuai kondisinya berdasarkan pada SA 705. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu tidak kepastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya yaitu penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Selanjutnya yaitu keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaian. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaian bila mana
diminta untuk melakukan hal itu, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan ke auditor. Selanjutnya yaitu komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, auditor harus mengkomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Komunikasi seperti itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material? Yang kedua, apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan? Yang ketiga, yaitu kecukupan pengungkapan terkait dengan laporan keuangan. Penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal pelaporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material. Oke teman-teman, selesai sudah pembahasan materi mengenai SA560 tentang peristiwa kemudian dan SA570 tentang kelangsungan usaha. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Motivasi dari Najwa Shihab, hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tidak akan mungkin bisa bertahan. Motivasi dari saya yaitu jika mimpi kita belum tercapai, jangan pernah mengubah mimpinya, tapi berusaha ubah strategi hingga tercapai mimpinya. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.